puji Tuhan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Dan dengan satu pujian, ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan. Ajarku berserah hanya kepadamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu Tuhan. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada. Sebagai doa kita katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Dengan kerendahan hati katakan, ajarku mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajarku berserah. Ajarku berserah hanya padamu Tuhan. Pimpinlah jalanku. Amin Tuhan. Dalam terang firman-Mu.
Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami dapat bersama-sama datang ke bait-Mu yang untuk mengucap syukur berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Bapa, Engkau menyucikan, menguduskan kami semua. Engkau layakkan kami, dan urapilah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami semakin mengerti akan firman-Mu, dan Roh Kudus menuntun kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bersehati. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang pagi hari ini akan menyampaikan berita firman Tuhan. Kami yakin hikmat pewahyuan surgawi telah Kau curahkan bagi beliau ya Bapak, sehingga firman yang akan disampaikan akan menguatkan, meneguhkan, menuntun kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Bapak, karena kami butuh akan firman-Mu. Dan kami yakin Engkau juga mengurapi, memberkati saudara-saudara kami yang saat ini beribadah secara online. Tuhan juga menjamah mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali saudara. Terima kasih doanya Evangelis Zizkia. Selamat pagi semua keluargaku, Shalom. Belum terlambat karena kemarin Sinja, makanya saya kecipratan pakai baju ini. Iya, saya sampaikan Kyonghi Gongsi Facai. Tuhan memberkati. Dari Jumat ada yang ngirimi jeruk ya. Di pagi-pagi di sini pas ada doa siang ya, Jumat siang menyembah Yesus. Kemudian pagi ini saya terima kue ranjang. Terima kasih kiriman kue ranjangnya, Tuhan memberkati. Ada keluarga yang ada di Batu Licin, Kalimantan tanya kepada saya, Pak, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, atau diperbolehkan dengan catatan kaitannya dengan merayakan Sinja. Maka saya katakan bahwa apa sih Sinja itu? Kalau di dalam tradisi itu adalah perayaan musim semi. Setelah melewati masa musim dingin, musim semi, ya, saudara mereka semua bersuka cita. Kemudian bentuk acaranya kumpul keluarga, ya. Kemudian makan, minum, mengucap syukur. Ya, saya pikir di mana salahnya? Tidak ada salahnya, boleh-boleh saja, iya kan? Kemudian kalau anak-anak pada mengunjungi orang tua, bagus ya, sempat pergi Pak Indra ya, ke keluarga, ke orang tua. Nah, itu juga sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Anak itu mesti menghormati orang tua. Dalam bahasa budaya itu adalah berbakti, uhau. Dengan catatan selagi orang tua itu masih sugeng, walaupun namanya bukan sugeng, maksudnya sugeng itu masih odip. Apa? Odip? Hidup ya. Nah, kalau bisa lakukan sesuatu yang baik buat orang tua. Ya, jadi kalau mau orang tua di suasana Sinja, anak-anak pada bawa makanan enak-enak ya, itu saya pikir ajaran Tuhan kok. Ya, kalau ada ya, kalau umpamanya enggak. Karena orang tua itu anak bawakan sesuatu yang sangat-sangat sederhana, tapi rasa syukur senangnya gitu loh. Makanya itu saya selalu katakan dalam firman itu ya kita diajari gitu kok. Ya, jangan sampai keliru ya, ada orang menganggap bahwa nanti orang tuh kalau jadi Kristen tidak berbakti lagi ke orang tua. Ajaran yang mana yang gitu itu? Ajaran Tuhan justru orang anak yang bakti, hormat ke orang tua, dia akan dapat umur panjang dan kebahagiaan. Ya, itu Alkitab. Makanya saya bilang kepada keluarga yang ada di Batu Licin, tidak tahu hari ini join enggak, ini dalam ibadah, saya bilang, boleh. Kemudian kalau bagi-bagi angpo gitu ya, yang tua bagi angpo ke anak-anak yang masih belum nikah, terus anak-anak mungkin ngasih suatu berkat ke orang tua. Nah, saya pikir ini ajaran di Alkitab juga jelas. Ya, berbagi.
Nah makanya kemarin ini Cynthia, nanti 2 hari lagi tanggal 14 itu budaya internasional, disebutnya Valentine Day atau hari apa? Tahu? Kasih sayang atau cinta kasih atau apalah. Nah ini yang namanya kasih sayang itu sumbernya juga dari Tuhan. Saya dan saudara tidak akan mampu itu mengasihi, menyayangi orang kalau kita tidak mengalami kasih sayang dari Tuhan. Karena apa? Manusia berdosa itu defisit kasih. Ya, jangan lagi mau ngasih, wong kita sendiri nggak punya kok. Makanya bahasa Indonesia itu kan enak, terima kasih. Jadi kita terima dulu dari Tuhan, baru kemudian kita kasih. Kristen itu sederhana, tetapi praktis. Ya, sifatnya bukan teoritis gitu loh. Terus buktinya gimana Pak kalau itu? Ya Cynthia tadi mau bawa angpau. Ini tadi saya ada yang ngirim angpau, sungguhan. Ya terima kasih, mungkin ada di online, Tuhan memberkati. Ya share, puji Tuhan. Share ini nanti bisa dikirimi lagi saudaraku. Ya, nah di mana salahnya? Saya kalau bimbing anak-anak itu loh mau merit, saya tanyai. Orang tuamu masih aktif? Ada yang bilang aktif, ada yang ya Pak berkarya. Tapi kami masih punya tanggung jawab untuk ikut bantu. Oh bagus. Ya, tapi koordinasikan dengan pasanganmu. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang biasa kita lakukan buat orang tua ya atau keluarga? Ya, kasih tahu juga mereka bahwa mungkin tidak bisa berlebihan seperti yang lalu karena kami ya kebutuhannya sekarang double. Nah, itu harus saling ngerti. Makanya kalau saya ya urusan bina pastoral pranikah ya, premerit ini banyak hal pokok-pokok itu saya handle sendiri gitu. Karena apa? Ini masa kehidupan nyata. Nggak bisa cuma nyomot dari buku nih teorinya kayak gini gitu, kompleks banget. Namanya kita mau masuk dalam pernikahan itu kan. Jadi macam-macam latar belakangnya. Saudaraku ini kasih Tuhan, ada yang dari muda waktu anak ini mau kerja, sampai kerja dia dapat hasil, dana yang dia dapat gaji itu dikelola orang tua. Nah ini nanti tentu harus ada perubahan. Makanya orang tua yang mau punya hajat anak saya panggil. Gitu loh. Gimana ini? Saya korek dari masing-masing. Tujuannya apa? Supaya setelah nikah terus juga dalam damai sejahtera. Jadi Cynthia itu kembali lagi ya urusannya bagaimana untuk kita jalin hubungan cinta kasih itu ya berkait dengan hati gitu ya. Jadi saya katakan bagus. Kenapa enggak? Ya pokok enggak usah ya ada kaitannya dengan meramal nasib. Lah ini yang kita enggak perlu. Mau cari tahu bagaimana esok itu enggak perlu dari peramal tapi dari firman Tuhan. Baru kita tahu. Ya, ada orang yang ngomong ya kalau urusannya dengan peramal-peramal tuh kadang orang mau mati aja tahu loh Pak harinya, jamnya apa. Oh ya, kalau Pak Pendeta kalau mau mati besok tahu nggak? Nah, itu pertanyaan juga rotok kurang ajar sebetulnya. Iya kan? Nah saya ngomong jujur, enggak tahu. Loh kalau gitu hebatan dukun, ya terserah kamu ngomong apa. Tapi dukun itu mungkin mau mati tanggal berapa, jam berapa dia tahu. Sayangnya dukun tidak tahu setelah mati apa yang terjadi. Saya tahu, anak Tuhan semua kalau belajar firman tahu. Apa yang bakal terjadi sesudah kematian. Nah itu lebih hebat. Gitu. Jadi saudara tahu Kristen tuh gitu. Contoh ini coba kita buka di dalam Alkitab kita ini ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 9. Puji Tuhan, saya sampaikan salam jumpa untuk keluarga Santos. Di mana nih keluarga Santos? Pak Santos. Tuhan memberkati ya. Yang dekat-dekat salaman itu Pak Santos. Keluarga? Oke, ini di depannya ini, puji Tuhan ya. Dan anak Anda, Tuhan memberkati, puji Tuhan ya. Kita selalu jumpa dalam kemurahan Tuhan. Kemudian juga ada saudara Michael. Oke, Pak Benyamin, salam itu Pak Michael, anak dia. Ini Mas Michael, Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Ada marganya nih? Oh enggak, puji Tuhan. Kalau saya marganya Haryono. Mari dibaca Pak Indra. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar
sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, ini semua kalau mau kita lihat sederetan apa-apa yang bakal terjadi dan pasti kita hadapi. Nah, kita tahu semua. Puji Tuhan, ya, tahu. Kenapa Alkitab masih tahu? Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Lah bagaimana di dalam iman Kristen? Ya ini, diberikan jawaban kaitannya bahwa ayat yang ke-8 itu dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena anak Tuhan, orang beriman, tebusan Tuhan itu sedang menanti kedatangannya siapa, saudaraku? Iya, menanti kedatangan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, lu kok ada menanti kedatangan Tuhan? Lah yang ngomong siapa? Tuhan sendiri. Waktu Tuhan datang dalam wujud Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, semua yang bakal terjadi diomong dan semuanya terjadi. Tinggal satu saja. Setelah dia naik, dia janji, nanti aku akan datang kembali. Satu ini yang belum datang, yang belum dikenapi. Dan pasti dikenapi. Kita akan lihat. Jadi ini peristiwa-peristiwa sesudah ya kita tinggalkan dunia. Peristiwa-peristiwa akhirat, peristiwa-peristiwa ya dunia rohani, dunia roh. Itu dikasih tahu sama Tuhan. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya di sini diminta ayat yang ke-7 itu, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim apa? Musim semi. Nah, ini kaitannya Sincia. Makanya nanti jangan heran kalau setelah kebaktian ini nanti ada bagi-bagi sesuatu ya. Karena memang gereja ini dari awal saya katakan, ayo, yang namanya gereja itu latar belakangnya kita sukunya macam-macam. Ya, memang ada gereja daerah. Ya, hampir sak gereja itu satu suku semua, ya. Gimana itu Pak? Ya monggo-monggo saja, karena latar belakangnya. Ya kisahnya, budayanya gitu. Lah gereja Kemah Tabernakel Family ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, isinya ya ini ada suku Tionghoa, suku Jawa, suku Ambon, suku Batak, ya, suku Manado, suku Dayak, ya, dan berbagai macam suku, Toraja, komplit. Di sini nih komplit. Ya, turunan Londo, turunan Amerika. Ya, saya memberkati juga ada pasangan dengan Australia, pasangan dengan Korea Selatan. Loh, ini nyata. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang doakan orang yang di dalam keberagaman ini. Nah, inilah gereja Tuhan. Makanya kalau kita ngumpul di sini, ya, ayo, bagaimana Indonesia dengan macam-macam suku? Wah, luar biasa. Kalau kita lihat acara kegiatan internasional gitu, terus tarian Indonesia, coba model macam tariannya itu sabrek, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan bagus. Ada tarian Aceh itu ya, Pak Aceh apa Padang yang gini-gini? Ya Aceh itu ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Habis gini-gini gitu terus opok-opok rai, saudaraku. Ya itu tariannya keluarganya Busiaan. Ya tari tor. Ada tari yang mencak-mencak itu. Tari kecak, tari jaran kepang sampai kesurupan barangnya. Macam-macam saudaraku, beling dimakan. Ya sebenarnya kalau beling apa dimakan tuh beras gak usah naik lu harganya. Iya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tarian perang itu ya, itu saya lihat suku Dayak ya dengan pakaian perang, bawa perisai, bawa mando ini ya, macam-macam. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana kekristenan itu memandang itu? Baik, karena kekristenan itu punya keyakinan Tuhan Yesus cinta segala suku bangsa. Makanya saya selalu kasih tahu kalau ada maunya, Pak kami mau mempersembahkan pujian lagu Batak, monggo. Kami mau menyanyi lagu Mandarin, silakan. Tidak tahu hari ini ada nggak ini yang pakai merah-merah nih? Lo nyanyi lo mestinya. Woyaken Yesu, gitu loh. Woyaken Yesu, tonali Yesu yao jin. Woyaken Yesu.
Inilah penyanyi kita, Chow Yun Fat. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu waktu ada bahasa ya, suku mana, ayo silakan latihan, koordinasi dengan tim musik, siap ya Pak Kris, Pak Didi ya dan kawan-kawan, iringi. Jadi saya harap di gereja ini sampai kapanpun tetap dijaga bahwa namanya gereja Tuhan, tubuh Kristus itu macam-macam latar belakang suku, yang penting semuanya ngerti firman. Jadi kalau apa yang bakal terjadi itu tahu, kita enggak usah bingung cari ramalan. Kalau jadi petani, gambarannya analoginya di sini, semangat nabur, satu hari pasti panen. Jadi orang jangan males, jadi orang itu jangan pasif, jadi orang itu jangan gampang ngelepeh. Dikit-dikit putus asa, wis kayak gini, opo-opo kok jalan kok buntu terus, wis aku tak turu yang di ngisor longan gitu. Aduh saudara, jangan ya. Ya. Dikatakan di sini, petani yang semangat bergairah hidup, pasti maju kok. Nah, itulah sebetulnya Cynthia itu adalah menyambut datangnya ya satu era baru. Kita juga sedang berdoa dan kita sedang bergumul kaitan dengan persiapan pesta demokrasi, karena tanggal 14 besok ya kita bersama akan pergi ke TPS untuk nyoblos. Bareng katakan bersama dengan saya, nyoblos. Cek turun kompak. 1, 2, 3. Nyoblos. Ya. Yang mana Pak? Terserah sampean. Ya. Saya hanya mengulang dikit bahwa tiga-tiganya calon presiden, kandidat presiden dan wakil presiden ini nanti calonnya bagus semua. Saya masih kasih tahu satu yang terpilih dari tiga ini. Saya ngomong satu ini jangan, nomor 1 Pak, apa nomor 2 Pak, nomor 3, enggak roh. Ya pokoknya kan tiga-tiganya ini 1, 2, 3 terserah. Saudara mau 1, yang 2, yang 3, apa terserah. Gak usah tanya siapa-siapa. Doa. Yang rodok bingung itu nanti saudara masih mikir, ya ini aku mau nyoblos partai yang mana gitu ya. Saudara lihat aja, harapannya nanti setelah pemilu ini adalah era yang penuh dengan rahmat Tuhan. Seperti yang sekarang, pemerintah kita diberkati Tuhan, pemerintah periode yang akan datang sama-sama diberkati itu Tuhan. Nah, gitu. Itu Kristen. Dan saya sebagai pendeta harus bersikap seperti itu. Saya mengingatkan kepada kawan-kawan pendeta atau gereja, sebaiknya jangan terlibat dengan politik praktis. Kalau maunya ada diaken kita ada ya, yang di Surabaya, yang ya nyalek, ya monggo, enggak masalah. Ya. Perkara kita cerita, aku senang aku milih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya itu sah-sah saja, tapi saya perlu ingatkan. Nanti yang saudara harapkan, yang saudara jagokan ternyata enggak kepilih. Oh, jo nemen-nemen loro hati ini. Karena gereja aku doa, njaluk sing iki menang. Kok kalah tibakno? Apa urusannya? Apa urusannya gak ke gereja sampean? Ya, gara-gara kecewa yang dipilih nggak jadi, terus nggak ke gereja, kok pas mati saat itu? Ayo. Ini kan saya ngomong kan apa adanya saja. Cok ngotot terus suami istri gegeran. Ya, begitu yang dipilih istrinya atau suaminya nggak kepilih gitu, suaminya gelo. Ya, begitu istrinya yang jagonya kepilih, rasa no, geger. Nanti ngerepotkan pendeta lagi. Loh iya kan? Ini urusannya kalau geger kan gitu. Mana Pak Pendeta ini? Saya udah ngomong jauh-jauh hari ini, jangan. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan. Ya, ayo kita sadar siapapun nanti yang menjadi penguasa di negeri ini, yang terus-menerus pergantiannya per 5 tahun kan konstitusi kita. Iya, siapapun presidennya, juru selamat saya dan saudara tetap namanya siapa? Tolong. Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 19, yuk kita buka. Wahyu 19 ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Puji Tuhan, haleluya. Ayat yang ke-13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah apa? Firman
Allah. Itu dulu saya baca ayat 13-nya. Saya kasih PR jemaat ya, baca perikop ini pasal 19. Gak sekarang ya, gak sekarang. Karena saya amati di situ. Ketika banyak prinsip-prinsip dalam kitab Wahyu itu sulit dimengerti, jujur saja. Dan saya tidak mau sembarangan buat tafsiran-tafsiran tentang ayat yang ada di dalam kitab Wahyu. Tapi pasal 19 ya, mulai ayat yang ke-11 itu, tema dalam perikop itu apa? Firman Allah. Sampai ayat yang ke-16, nampaknya saudara yang dikasih Tuhan, itu begitu gampang, begitu jelas Tuhan buka. Nah itu saya mau akan sampaikan buat saudara, secara bertahap. Ya, kita selama ini memahami siapa Yesus, firman yang menjadi manusia. Dasar ayatnya Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 14 yang dibacakan oleh Pak Indra tadi, ayat yang ke-13 ditegaskan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dengan darah dan namanya ialah firman Allah. Itu nanti yang kita temui di sorga. Jadi hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kaitannya Sincia, kaitannya hari cinta kasih, apa? Wujudnya sama. Tuntunan moral untuk hidup selama di dunia itu mbok mengasihi. Suami itu sayang sama istri, istri itu sayang hormat sama suami. Orang tua itu ya bakti kepada orang tua, anak-anak itu. Orang tua mengasihi anak, enggak sibuk ribet cari kesenangannya dewek. Makanya orang-orang yang ribet gitu tuh nanti di masa tuanya soro. Saya pakai bahasa ini ya, saudaraku ini kasih soro. Kenapa? Ya bagaimanapun anak-anak mikir. Ini orang tua sak geleme dewe, apalagi wocul ngilang, minggat, nanti remek baru balik. Udah coba saudara, kayak sinetron itu. Nah saya kan ngomong belak-belakan, wong ini Jawa Timur kok. Mungkin kalau saya lagi khotbah di kalangan Jawa Tengah, Kulonan sana itu kan ya halusan itulah. Ini Jawa Timuran. Nek wayang tuh cek dong, nek televisi swasta apa? JTV. Iya kan ada acara apa namanya? Pojok Gresik. Ya saudaraku, pojok Gresik. Jadi saudara-saudara, terus gimana? Makanya selalu saya bilang, saudara bersyukur ketika berangkat tidur malam dengan pasanganmu, dengan istri atau suamimu. Pagi hari masih, Pak, Ma, ayo bangun dek, Cak, Mas, Ko, Cak. Tangi, nyang gereja. Ditangin no sik gelem. Satu hari nanti waktu ditangin menengah. Ingat dong. Nangis. Masih hidup ini loh. Ya memang dia jelek sekarang, enggak kayak dulu waktu 30 tahun lalu. Sing guyu sithik sing sadar, sing enggak itu sing opo sing diomong bapak itu. Beda dengan saya saudara. Masa muda saya lihat fotonya elek, sekarang kok tambah nemen saudara. Ya, kan terus makanya kan saya contohkan ini bukan di masa 1 tahun lebih perjalanan ini. Saudara kan lihat. Kemanapun ketika mendiang harus ada di kursi roda. Saya masuk mall, saya dorong kursi roda dengan ya bangga. Membusungkan dada ya di dalam kebanggaan. Ini istriku, ini yang kusayangi. Ini teman dalam perjalanan. Hanya kematian selesai. Karena saya masih dikarunia hidup, saya harus mengambil langkah. Tapi ketika itu harus pakai tongkat, saya tuntun kemana. Ya bawa kursi roda sampai ke luar negeri. Saudara ribet semua, tetapi ada kebanggaan. Ya, jangan sekarang terus kemudian tidak secantik dulu, tidak seganteng dulu, gagah dulu. Saya mohon maaf ini mungkin membuat melo bagi pasangan suami istri yang pasangannya sudah diajak pergi sama Tuhan. Sorry banget. Tetapi izinkan saya mengingatkan ini yang masih utuh-utuh itu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya saya kira budaya hari cinta kasih itu yang diomong mau kasih coklat. Kenapa? Bagus. Saya memang dari awal masih susah makan, terus terang aja ya. Saya menjalani pelayanan itu kan 40 sekian tahun silam.
bersama mendiang. Tetapi ketika ada momen-momen tertentu, enggak tahu permen sepotong, enggak tahu mungkin coklat, ya enggak bisa Silver Queen, ya paling enggak coklat itu loh sing cilik-cilik buntelan itu loh saudaraku. Ya, malam-malam tengah malam ya tak bangunin, masukin di gegemen tangan. Opo Pak? Permen. Thank you ya, dia bilang gitu. Iya. Nah ini jadi melo kalau gini nih saudara. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu yang saya lakukan. Ya berlanjut sampai dalam perjalanan ini. Kenapa? Karena saya sadar memang. Satu waktu pasti akan terjadi dalam hidup itu. Ya, keniscayaan. Makanya hargai. Alkitab kasih tahu, ingat pasanganmu yang menempuh hidup dari masa sejak kamu muda. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tambah tua, tambah sayang-sayangan. Saya dulu ya masing-masing lah, kita ini tidak pernah mengharapkan seperti perjalanan yang harus saya alami. Pikiran kita itu nanti sampai tuntun-tuntunan, ya saya sudah sih ngelewati, ya saudaraku. Sampai dikluk-dikluk gitu. Tapi ya karena Tuhan rencananya selalu kita yakini baik, ya sudah. Nah itu sebabnya saudara. Banggailah kalau sedang berjalan dengan suamimu. Mesti melaku dek buri terus loh Pak Gembala niki. Jadi saya nyeret terus. Mending saya kena diseret. Loh iya toh. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam perjalanan saya dulu itu beda tipenya, beliaunya itu ya namanya perempuan ya jalan ya lebih pelan. Nah saya itu jangkai ombo. Nah apa yang terjadi harus menyesuaikan dengan cara apa? Ngempet, melaku itu rotok ngerem-ngerem sidik itu. Kalau enggak saya sudah kandung bablas balik menen, kayak barisan saudaraku. Ya, nah ya sudah itulah di dalam perjalanan. Dan anak-anak saya melihat semua itu tahu mereka. Itulah cara saya menyikapi. Saya bukan suami sempurna. Bukan bapak yang sempurna, bukan. Tetapi hal-hal yang berangkat dari pikiran sehat, dari hati itu, ya kita kerjakan. Nah, makanya di dalam perjalanan kita sekarang, kita ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pasukan dari Tuhan kita Yesus Kristus, gereja Tuhan itu anak-anak Tuhan. Seperti yang dikatakan 14 tadi sudah dibaca, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia huruf besar siapa ini? Siapa huruf besar ini saudaraku? Tuhan Yesus. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Nanti khotbah-khotbah berikutnya kaitan dengan ini jangan salah ya. Nanti di Wahyu itu juga ada kuda putih tapi ternyata bukan Yesus. Ya, sepertinya Yesus ternyata bukan, itu ciplaannya gitu lah. Nanti saya tunggu tanggal mainnya. Yang sederhana-sederhana. Saya nggak mau yang naga ubur-uburan sama apa begitu. Nggak usah lah. Ya ini tahunnya tahun naga, ya jadi urusannya ya sudah itu kaitannya sioan ya sekedar tahu tapi nggak usah nyocok-nyocokkan ya dengan nasib saya ini ya nanti di tahun ini hoki atau hoki atau ya nggak tahu apa lagi. Nggak perlu, bersama Yesus Sang Panglima kita akan terus melaju. Ada berkat, ada rezeki, ada kebahagiaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah itu. Nah makanya siapa kita? Ayo kita buka Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Puji Tuhan. Ya, mereka bersama anak domba, siapa? Yesus, akan menang. Cocok gak cocok kaitannya dengan tahun ini menurut horoskop, kaitannya dengan rasi bintang tertentu gitu. Saya ajak anak-anak Tuhan sandarannya firman. Orang yang bersama anak domba Yesus jalan hidupnya pasti menang. Artinya bisa lewati semua. Kesulitanmu, masalahmu, pergumulanmu, doa-doamu yang mungkin kami belum mendapat jawaban. Ya kan belum, ada waktunya sudah. Iya. Karena Tuhan memang menyediakan diri untuk menjawab doa kita. Tuhan ingin apa yang disediakan itu betul-betul dapat disalurkan ke kita. Ya, ini
Saya contoh ya dari antara orang tua kan kita mikir, yang kita cari itu loh kalau udah dapat untuk apa? Halo, untuk apa? Seumur saya ini nggak mikir untuk wah paling kebutuhanku apa wis. Nggak ada lagi yang mikir tuku ini enggak. Makanya berkali-kali saya ngomong itu apa? Ya sudah ada berkat lupa ini anakku, ini pelayan Tuhan, ini berkat anakku pelayan Tuhan, udah. Notarial. Sebenarnya aku mati besok pulang ke surga, anak gak repot lagi. Ya, jangan nanti kita ninggali sak kotak itu nguangil urusannya. Nanti kalau nggak balik nama, semakin lama pajaknya semakin mahal. Gitu loh. Nah saya tahu itu aturan, maka ya sudah. Kemudian ada di saya sendiri, saya tidak punya apa-apa. Berulang kali saya katakan. Ya, seperempatnya gereja ini warisan. Kemudian yang berikutnya itu dalam proses untuk membelinya pakai nama saya. Bilang, wes gak nama-namaku. Masuk yayasan semua. Orang tanya, Bapak punya harta yang tidak bergerak apa? Nggak duwe aku. Gitu loh. Mau apa? Iya kan? Di usia saya kepala 6 itu kalau masih Tuhan kasih aja kesempatan umumnya. Ya 25 tahun lagi aja. Kalau boleh loh ya. Gak tahu nih ada sing bosen sama saya terus ada yang doa cepet-cepet aja Tuhan. Tolong turun tangan saudara. Sesudah itu untuk apa? Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saya yakin saya tahu perjalanan ini kalau kita melangkah selalu bareng sama ya anak domba Tuhan Yesus itu disertai dengan apa tandanya itu? Yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia, orang-orang itulah yang akan menikmati semua proses kehidupan dunia sampai sesudahnya ada di dalam kerajaan surga. Jadi tidak usah ribet gitu. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita itu terus tolok ukurnya ini. Nah, kepuasan rohani itu bagus, tetapi jangan kepuasan rohani itu egois. Karena kita hanya berpikir, aku pokoknya puas ibadah ini, aku mendapatkan ini. Tanpa kita berpikir bahwa kita itu juga diutus Tuhan berjuang. Makanya kalau tidak mikir perjuangan itu tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada saya. Ya, berapa waktu silam orang sampai berpikir, wah Pak Gembala ini mau pindah di kota besar. Ya, katanya mau ditarik di sana, mau ditemani di sana. Saya bilang no way, no way. Kenapa? Saya sadar. Melayani ini bukan popularitas, walaupun ada teori, ya, teori sosiologi, seseorang itu kalau mau mencapai sesuatu tingkatan, dia tidak bisa tinggal mungkin ya di tempat yang biasa, harus berada di satu tempat itu ketika fight, hasilnya lebih gede, lebih, terus apa sih? Hasil itu apa? Di dalam hati yang Tuhan taruh di dalam hati saya ini apa? Hasilnya tidak lain dan bukan. Ketika sampai saya selesai menyudahi tugas ini karena Tuhan tugasi di sorga. Saya melihat anak-anak Tuhan memiliki iman yang militan. Memiliki kesungguhan cinta kasih kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan mempraktekkan hidup sehari-hari dengan benar. Itu kepuasan saya. Ketika saya Tuhan izinkan lihat, wah puji Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya layani. Hidup dalam militansi yang sedemikian rupa. Saudaraku dikasih Tuhan, memperjuangkan lagi. Kalau jemaat sudah terbangun, kemudian Tuhan saya minta pembaruan izin gereja. Bergumul saudaraku dikasih Tuhan. Tapi terus jalan, terus berjuang. Saya ngomong sama teman-teman pendeta. Nggak usah mikir tentang tempat yang harus bagaimana. Faktanya apa? Di Surabaya kita masih belum punya tempat permanen. Kita bisa sewa hotel. Jam 5 sore nanti ada di Hotel Cendana, saudara ketemu dengan saya, boleh. Jadi saudara habis ini siang jalan-jalan, nanti mau makan malam di Surabaya, enggak tahu di mana, iya kan? Mampir dulu di Jalan Kombes Pol M Duriat nomor 6. Nah, kalau depannya itu Pregolan itu, ada toko buku Immanuel. Ya, kita bisa pakai, nyewa, bayar. Ya, ada orang yang sempat tanya, Pak pakai bayar enggak Pak kami kebaktian di hotel situ nanti? Oh enggak, ya pakai. Ya, saudara datang saja. Jam 5 sore. Sampai 6:30 selesai kan saudara masih bisa jalan, mau nge-mall, mau apa. Ya nge-mall itu kan gak harus shopping, gak harus belanja. Iya kan, kalau ada duit ya boleh. Kalau enggak jalan-jalan muter-muter aja, nurunkan kolesterol.
Loh ya, rohaninya bagus, jasmaninya juga sehat. Mau sehat rohani, jasmani ya harus diusahakan. Nggak bisa kita hidup awut-awutan, makan sembarangan, nggak mau gerak umpamanya. Ya sekarang nggak terasa kalau masih muda. Tapi begitu masuk ke ya angka tertentu usia, saudara akan merasakan. Maka selalu saya ngomong kepada semuanya, geraklah, ada exercise sedikit, jogging jalan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya. Makan, coba kalau sudah mulai ini, walaupun umur tambah, kadang-kadang ekonomi bagus, mau makan apa saja ya bisa, kita sembrono ngawur, kita yang susah. Ya, tapi kan nanti bakalnya mati Pak, mati itu pasti, ya nek langsung mati. Iya kan? Kalau mati tak mau, hidup segan. Hidup segan, mati tak mau, terus gimana? Itu kalau bahasa Jawa Timurnya, bosok kota saya ini ada yang nggak enak itu sampai ngalami apa Pak Gus namanya Pak Gus? Ya, jadi kembangnya apa loh? Loh ya kan nggak enak ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ya kepada para sepuh-sepuh yang saat ini lagi keadaannya ya belum berdaya untuk ini. Nggak apa-apa, semangat aja. Ada yang online dalam posisi tiduran nggak masalah, pokok melek ya Bu ya. Loh kan gitu loh, ini wong tua lagi ini sudah aku ngasih Tuhan. Jadi Pak ibadah tiduran, ya enggak apa-apa. Oh memang kondisinya masih kurang enak badan. Pokoknya melek, ojo tiduran plus tidur. Iya kan saudaraku ini kan repot kalau mau baptis. Kalau yang ibadah onset ini ada yang tidur kan gampang. Saya minta aku tak baptis ulang saudaraku. Ya itu kadung kebacut jengkele gitu. Tapi ini enggak ada yang tidur loh ya. Kalau perkara ngantuk itu wajar saudaraku ini kasih Tuhan. Karena ada ayat juga sebetulnya berbahagialah orang yang tidur di hadirat Allah. Sinja ya yang seneng aja walaupun keras ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cari pertumbuhan rohani bagus, kepuasan rohani. Tapi selalu saya bilang harus pikirkan perjuangan. Ya. Ada dulu sekarang tinggal di Randu Agung, tapi kalau tidak salah suaminya sudah wafat. Dulu istri itu waktu masih single dan adik-adik semua ibadah di tempat ini. Kemudian menikah dengan saudara kita warga GKI. Satu hari istri dan anak-anak itu mengatakan, ya saya tidak mau ke sana. Saya bilang jangan gitu. Ya kadang ke sanalah. Ya saudaraku yang kasih itu. Satu hari saya dengar suaminya ada pemilihan jadi majelis. Ya di gereja itu. Saya panggil nih istri. Ya sekarang suamimu itu melayani. Itu kalau saya berpikirnya gitu loh. Waktu dampingi. Nanti perkara dari sana kepingin lagi. Ya pagi dampingi, sore masih ada kesempatan. Ya waktu itu belum ada online. Datang aja gereja, enggak apa-apa. Ya Pak saya masih butuh ini Pak, saya cocok. Ya memang cocok-cocok itu kan ya gimana. Tapi saya bilang itu berjuang melayani. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu kalau model saya kenapa? Betapa penting untuk kehidupan itu saling menopang. Dan ada dasar motivasi yang jelas. Saudara ibadah di sini. Ini untuk dibangun iman spirit saudara. Tujuannya apa? Setelah itu keluar setelah iman teguh jadi berkat, jadi saksi Tuhan. Jadi tidak sekedar kita mau cari terus kepuasan. Saya bilang Kristen itu jangan jadi pasien. Tapi jadilah pembawa solusi. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara lagi sakit ya enggak apa-apa jadi pasien di rumah sakit. Tetapi ini dalam pengertian ganda ya. Jangan Kristen itu terus pasien itu apa? Minta terus diperhatikan, minta dilayani. Sudah saatnya saudara berangkat untuk melayani. Yudas 1 ayat 17-20 dulu. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan di gereja ini menekankan agar setiap saudara terus hidup di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Caranya gimana Pak untuk hidup terus dalam kekuatan Roh Kudus? Kalau engkau hidup dalam firman. Sebab kalau engkau hidup dalam firman, maka Roh Kudus berkarya lebih leluasa di dalam kehidupan kita. Hidup tanpa Roh Kudus yang terjadi apa? Maaf,
Benih jahat terus muncul. Makanya dikatakan akhir zaman akan banyak pemecah belah, tukang fitnah, tukang gosip, tukang yang macam-macam, ya kan? Di dalam dunia itu dimanapun terjadi seperti itu. Nah, apakah Kristen mesti bebas dari itu, Pak? Saya katakan kalau Kristen tidak hidup dalam firman sama saja setali tiga uang. Tidak ada beda. Makanya hidup di dalam kuasa firman. Lu kaitannya kuasa firman dan kuasa Roh Kudus bagaimana, Pak? Ya itu Allah kok. Allah yang esa itu. Dia ada firman, dia adalah Roh Kudus. Ya, dia yang disebut Bapa. Allah kita ada tiga. Ya, sebutan Bapa, Putra, Firman itu. Dan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Ya, yang menuntun kita, memberkati kita, membawa kita hidup di dalam dinamika sorgawi. Sehingga apa? Enggak terus tertarik hanya untuk hal-hal yang enggak jelas. Begitu kita mau keseret eling lagi, ya. Nek aku terus nabrak ya hal yang enggak benar itu, terus mati aku. Apa jadinya? Itu ada hitungan mulai. Kalau enggak, tanpa Roh Kudus mengingatkan kita, awut-awutan hidup. Saudaraku ini kasih Tuhan. Saya itu kalau mau ngawur itu nyetir ya di kota kita ini terutama. Saya mikir nanti sampai aku dicegat sama polisi, enggak taunya konco dewe. Yang ngerti kalau saya itu pendeta, karena seringkali kan jaga di sini. Selamat pagi Pak, mengganggu. Loh Pak Gembala, Pak Pendeta. Loh agak enak saudaraku. Sampai melok izin. Ketika mungkin masuk Gresik Sumpek. Ya ngerti saudaraku dikasih Tuhan. Masuk Gresik Sumpek, seorang pendeta melanggar lalu lintas loh, iya kan? Makanya ado-ado sidik ya ini. Mau berangkat tak lihat spion ini sudah pas bener 2 atau enggak. Ya mesti saya lihat bane gendep apa atau enggak. Loh itu kan harus dilihat saudara. Iya kan? Jadi jangan nanti kita itu hidup itu kalau yakin ada yang mengawasi kita, Tuhan kita Yesus Sang Firman, Sang Roh Kudus itu, kita mikir, tolong Tuhan. Aku ini nggak cuma cari kepuasan di dalam hidup ini, tetapi aku ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan, ingin melakukan bagi sesama kita. Makanya hari ini donor darah ya, tolong yang kuat-kuat, yang sehat, yang belum 80 tahun, nanti ikut ya. Daftar langsung bisa diterima di sini. Ini sekarang petugas PMI sudah siap di depan. Lakukan sesuatu. Nah ini baru Kristen sehat, ini baru anak Tuhan yang dewasa di dalam kehidupannya. Sehingga apa saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Kapanpun kita ketemu Tuhan waktu dia datang yang kedua kali, kita siap. Ya ini hambamu Tuhan. Dan Tuhan akan berkata kepada saudara, ya hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu untuk selama-lamanya. Ini penting sekali. Saya berharap kepada setiap saudara, pergilah diutus Tuhan menjadi prajurit Kristus untuk jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi bangsamu, jadi berkat bagi komunitasmu, jadi berkat bagi keluargamu yang paling kecil. Jadi berkat buat gerejamu. Orang yang cinta Tuhan pasti cinta gerejanya Tuhan. Ya kenapa ini kita berjuang. Saya tidak semata-mata cuma lihat ini gak datang ke gereja ini, datang ke gereja. Bukan. Ayo kita rapatkan barisan untuk apa? Membangun ya satu pasukan Kristus. Supaya waktu dia datang kita dianggap layak. Dan kita telah melakukan sesuatu. Ya itu yang tadi saya bilang. Saya ngomong sama teman-teman pendeta. Begitu dapat izin, ayo bangun walaupun tidak ada dana. Pas-pasan tabungan saya tak keluarin aja. Sudah yang ada mulai. Saudara juga menyalurkan berkat terus. Kita bangun terus ini. Ini sementara kebaktian masih di kotak-kotak kayak ini. Ya moga-moga dalam waktu dekat ini sudah pemasangan dinding atas tahap pertama. Karena tahap kedua itu nanti nyambung sini. Ya bisa dipakai di lantai 2 itu. Kita enggak kotak-kotak kayak gini. Kecuali untuk ruangan sekolah minggu dan sebagainya. Nah apa sih tujuannya? Tidak ada tujuan lain. Kecuali saya sedang berpikir bagaimana rekan hamba-hamba Tuhan itu juga mengerti. Kalau kita tekun, kita semangat, sabar, satu waktu apa yang kita dambakan pasti bisa. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dan sekaligus menjadi kesaksian aja. Bahwa di kota kita tercinta, kota yang baik ini, kota yang spesial ini.
Ternyata Tuhan kalau menghadirkan di kota tercinta ini bisa. Ya, warga masyarakatnya faktanya baik. Loh kan gitu. Jadi semua ini tujuannya untuk hal yang baik. Saya di mana-mana ketika ditanya bagaimana Pak di kota Bapak, oh spesial. Ya, antara agamis dan industri. Ya, dan itu fakta saudaraku, dari 40 tahun lalu ketika saya belum melihat ya bagaimana begitu meluas kota ini menjadi kota industri. Ya, sementara orang berpikir hati-hati, nanti dampak dari pengaruh internasional akan mempengaruhi kota kita. Kalau kita bilang ya enggak masalah itu. Ya, kita terima semua dari suku bangsa manapun dengan kita membangun iman rohani setiap umat Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, itu semua ya prinsip-prinsip yang saya sampaikan kepada kita semua. Makanya kita sedang diutus untuk apa? Pergi menghasilkan buah seperti Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15 itu. Tolong dibukakan ini, Yohanes 16 ayat 15, akhir dari khotbah saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diutus oleh Tuhan ya. Yohanes 16 ayat yang ke-15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang diterimanya, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya diterimanya daripadaku. Ya, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekarang apa yang kita terima dari Tuhan, kita beritakan kepada sesama kita. Bahwa juru selamat kita itu hidup dan dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan siapkan untuk saudara yang mau donor darah, laki perempuan sama. Kalau semua sehat, usia masih oke, donorkan darah saudara jadi berkat bagi banyak orang di negeri tercinta ini. Puji Tuhan. Bapak-bapak, orang-orang muda semua yang kuat-kuat, lakukan ini donor ya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian. Terima kasih Pak Indra, Tuhan memberkati. Saya undang kita berdiri sama-sama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya kebaikan-Ku bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya ini waktu Tuhan, amin. Setiap waktu adalah waktu Tuhan. Kronos ya dan Kairos harus dipadu. Kronos itu waktu kita, Kairos itu waktu Tuhan. Dan kalau itu ketemu terjadi hoki. Kalau tumbuh ketemu tutup. Kita bawa hidup kita di bawah kakinya Tuhan, di bawah aliran
air yang mengalir. Wadah kita pasti dipenuhi dengan berkat dan rezeki Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari hidup kami cocokkan dengan waktu Tuhan yang istimewa. Jika hari-hari ini anak-anakmu berdoa, semua mengalami berkat kuasa Tuhan. Hidupnya berkemenangan, hidupnya jadi kuat dalam Tuhan. Dan tidak jadi pasien tetapi jadi perawat ataupun dokter. Untuk apa? Menjadi solusi bagi banyak orang. Dan tidak menjadi pribadi yang membuat ribet resek banyak orang. Tetapi justru kami menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya tahu dunia bahwa kami sedang membawa berkatnya Tuhan yang dari sorga. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan setiap pribadi dalam tangan kuasa-Mu. Pasti hari ini Tuhan juga menjawab. Yang lemah jadi kuat, yang sakit kalau Tuhan berkenan menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil, sembuh dalam nama Yesus. Dan apa yang mereka harapkan dalam pekerjaan, kedinasan, pelayanan, studi, semua ada di dalam perhatian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya di dalam keluarga besar kami ada yang berpartisipasi merayakan Sintia di tahun ini. Dimanapun berada semua diberkati dengan kebahagiaan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Orang yang dekat melekat dengan Tuhan sumber bahagia, pasti hidupnya bahagia. Rumah tangganya bahagia. Ke masa depannya dijamin oleh Tuhan. Hari tua kami semua dituntun dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas semua anak-anak-Mu. Karena mereka beribadah dengan syukur. Setiap persembahan yang mereka haturkan kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, Engkau mengingat melihat sampai kepada kekekalan sorgawi. Proses pembangunan gereja ini ada dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan. Semua anak-anak-Mu jadi saluran berkat, pasti Tuhan berkati untuk mereka terus jadi berkat. Untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya kami mengangkat tangan bersama, mohon berkat Tuhan. Dan kami bersyafaat untuk Indonesia, Tuhan berkati. Bangsa kami Tuhan berkati. Dalam menghadapi pesta demokrasi tanggal 14 lusa, Tuhan memberkati semua. Baik awam ataupun politisi. Orang-orang yang berkepentingan sama-sama cinta kasihnya diutamakan. Sehingga Indonesia penuh damai. Semua aparat keamanan yang terlalu bertugas berjaga Tuhan memberkati mereka semua. Pemerintahan yang sekarang Tuhan berkati. Pemerintahan periode yang akan datang pasti Tuhan berkati. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati persiapan donor atau anak-anakmu yang sudah donor ada dalam kemurahan-Mu. Tuhan menyertai umat-Nya. Perjalanan selalu dibuat berhasil, menjadi saksi dan berkat Tuhan dimanapun berada. Segala kemuliaan bagi Allah sekarang kekal selama-lamanya. Kasih Yesus menaungi kami dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Yesus datang kedua kali, hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan berkati, silakan duduk saudaraku.